Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eryuda Putra Pratama. Saya akan membacakan hasil review saya mengenai kultur disintegrasi dan integrasi sosial yang ditulis oleh Adi Suryadi Sofyan. Disintegrasi sosial sejak lama menjadi ancaman besar bagi Indonesia, sehingga menjadi pokok utama untuk menciptakan sebuah integrasi. Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan terciptanya sebuah disintegrasi dan juga sulitnya menciptakan integrasi sosial. Berbicara mengenai kultur atau budaya akan menunjuk pada 3 aspek sistem nilai, pola perilaku, dan materi atau teknologi. Dalam makalah yang ditulis oleh Adi Surya Sofyan mengatakan yang termasuk dalam sistem nilai berupa nilai itu sendiri, norma, aturan, hukum, ideologi, pandangan, atau wawasan. Pola perilaku menyangkut tindakan ataupun pola aktivitas masyarakat, dan materi adalah hasil dari karya. Ketiga aspek tersebut dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan secara sendiri-sendiri atau otonom. Disintegrasi berarti tidak bersatunya atau independensi, atau bisa dibilang disebut perpecahan berbagai komponen atau struktur dalam suatu sistem sosial dalam masyarakat. Sementara integrasi menunjuk pada pola keterkaitan atau interdependensi, bisa juga dibilang persatuan antara berbagai unsur atau struktur sosial dalam masyarakat atau sistem sosial. Kemudian kultur dan disintegrasi. Disintegrasi dan integrasi sosial muncul disebabkan cara berpikir dan cara pandang masyarakat terkomodir di dalam nilai, norma, pengetahuan maupun ideologi masyarakat tertentu. Identifikasi faktor-faktor penyebab disintegrasi seperti etnosentrisme, kontak budaya yang lemah, primordialisme, sosialisasi nilai budaya, dan sebagainya. Sebagaimana diungkapkan dalam sesi ini, pada dasarnya dapat dilihat dari perspektif mikro. Nah, dalam perspektif makro, fenomena disintegrasi dibagi ke dalam faktor historis atau masa lalu dan kontemporer kekinian. Dalam makalah Pak Adi mengatakan, pertama, faktor historis berasal dari tindakan pengambil kebijakan Orde Lalu di tingkat nasional mengenai berbagai masalah ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya yang berlangsung dalam kurun waktu lebih kurang 32 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, kontemporer berkaitan dengan faktor kesejarahan tersebut. Sistem otoriter dan sentralistik yang diterapkan dalam segala bidang kehidupan ekonomi, politik, hukum, hingga pada praktek indoktrinasi. Pikiran masyarakat berakibat pada kondisi masyarakat yang sangat rawan saat ini untuk membangun integrasi masyarakat. Misalkan di bidang politik dan pembangunan. Sejak 2 dasawarsa perjalanan pembangunan di Indonesia, tampak peran pemerintah yang sangat dominan. Akibat dari tekanan politik yang berlebihan dari Orde Lalu yang terjadi sekarang, masyarakat ingin diakui eksistensinya sehingga terjadinya supremasi masyarakat. Dalam upaya integrasi sosial dapat dilakukan dengan sebagian menghilangkan berbagai faktor penyebab disintegrasi dan menciptakan atau membangun faktor-faktor integrasi. Namun dalam perspektif makro, upaya integrasi perlu dilakukan dengan mengidentifikasi serta merubah berbagai faktor budaya yang ditengarai menjadi akar masalah dari terjadinya disintegrasi. Langkah awal bisa dibangun komitmen bersama bahwa disintegrasi adalah masalah yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan. Selanjutnya, bila komitmen sudah terbangun, segera dilakukan penataan sistem dan struktur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.